Mari kita mulai. Materi di video ini adalah materi perdana yang saya akan bahas, dan ini mengawali pembahasan penting lainnya seputar bidang laundry. Dan materi kali ini berjudul Syarat Menjadi Seorang Pengusaha dan Pembisnis Laundry. Nah, dari judulnya saja, saya yakin sebagian besar dari Anda adalah para calon pengusaha bisnis laundry. Dan saya sampaikan bahwa Anda telah menemukan channel yang tepat untuk menambah wawasan Anda dalam mempelajari bidang ini sebelum Anda memilih dan menentukan untuk memulai berbisnis di bidang laundry. Oke. Sekarang mari kita masuk ke dalam materi pembahasannya. Apa saja syarat yang diperlukan untuk memulai berbisnis laundry? Syarat menjadi pengusaha atau pembisnis laundry itu adalah modal ya. Kita harus memiliki modal, dan itu pasti. Jadi kalau Anda pernah mendengar bahwa usaha itu nggak semuanya pakai modal, atau bahkan ada yang nggak pakai modal sedikit pun, itu bullshit, itu omong kosong ya. Jadi kalau ada usaha yang nggak pakai modal, Anda bisa menulisnya di kolom komentar, tolong kasih tahu saya, karena saya yakin semua orang pasti berminat ya jika itu ada. Tapi sayangnya itu hampir mustahil ya. Oke. Modal di sini saya bagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah modal personality, dan kategori yang kedua adalah modal materi. Dan dari tiap poinnya akan langsung saya jabarkan agar Anda lebih mudah mengerti ya. Kita mulai dari modal personality. Modal personality pertama yang harus kita miliki adalah memiliki pola pikir seorang pengusaha, seorang pembisnis, seorang leader, dan seorang pemimpin. Jadi dengan adanya rencana ingin memiliki atau membuka usaha ini, Anda sudah memiliki modal tersebut. Hanya saja, pola pikir seorang pengusaha atau pembisnis itu harus brilian, lebih bijak, terarah, dan termanage dengan baik. Jadi jika Anda masih memiliki pola pikir yang boros, tidak menghargai hal kecil, dan tidak mampu mengelola diri dan pola pikir Anda dengan baik, sebaiknya matangkan dulu modal utama yang paling utama ini sebelum Anda memulai menjadi seorang pengusaha atau pembisnis. Modal yang kedua masih di kategori modal personality. Di poin kedua ini, Anda harus memiliki prinsip dan mental yang kuat dari awal memulai hingga menjalani seterusnya. Kenapa diperlukan prinsip dan mental yang kuat? Karena dalam dunia usaha dan bisnis itu tidak selalu keberhasilan saja yang kita alami, tapi banyak juga halangan, rintangan, kendala, dan juga resiko yang pasti akan dilalui. Jadi kalau kita memiliki prinsip dan mental yang lembek dan belum siap menghadapinya, sebaiknya sebelum Anda menginginkan kesuksesan, Anda harus sudah terlatih dengan kegagalan. Biar Anda tidak kaget lalu menjadi lemah, ngedon, atau bahkan hilang semangat yang bisa menggoyahkan prinsip dan tujuan awal Anda. Dan ini sangat penting dimiliki karena di luaran sana banyak juga yang gagal, tumbang, dan bahkan gulung tikar. Banyak di luaran sana yang tumbang, gagal. Itu dikarenakan kerasnya dunia bisnis ya. Tapi Anda tidak perlu ragu. Semua kembali pada diri Anda. Jika Anda rasa sudah yakin dan siap dengan segala resiko, majulah, karena banyak pengusaha yang berhasil karena aksi nekat yang terukur, yang mau memanfaatkan kesempatan dan peluang,
dan siap berspekulasi menghadapi segala kemungkinan. Poin yang ketiga, memiliki kemampuan atau skill dasar manajerial dan marketing. Memiliki kemampuan atau skill ini juga penting karena banyak orang yang bisa mendirikan perusahaan, tapi yang bisa mengelola dan membuat perusahaan terus berjalan dengan baik, bahkan meningkat, itu sedikit. Kemampuan ini berguna untuk menciptakan perusahaan yang terkelola dan dengan baik dan berkembang. Selanjutnya poin keempat, memiliki rasa ingin tahu yang besar dan mau belajar berkembang dalam pengetahuan dan kemampuan secara teori maupun praktek. Contohnya, dengan Anda browsing dan menemukan video ini, lalu Anda mau menonton serta menyimak isi video ini dengan tujuan mendapatkan pengetahuan yang dapat Anda terapkan, saya yakin Anda sudah memilikinya. Jadi teruslah Anda seperti ini, dengan berusaha mencari info di mana saja, atau bahkan menyempatkan diri mengikuti kelas seminar agar Anda dapat meningkatkan atau mengembangkan usaha Anda agar terus berjalan dengan lancar. Poin yang kelima, mampu mengelola keuangan dengan baik. Nah, hal ini sangatlah inti. Anda harus bisa mengelola keuangan dengan baik agar sirkulasi dana untuk memenuhi kebutuhan operasional berjalan dengan lancar. Karena jika Anda mengelolanya dengan tidak tepat dan tidak tertib, kemungkinan Anda akan mengalami perhitungan yang berantakan, sehingga Anda kesulitan menentukan nilai, memonitoring biaya pemasukan dan pengeluaran, serta administrasi lainnya. Jadi jangan sampai Anda seharusnya untung malah buntung. Selanjutnya poin ke-6, memiliki visi dan misi. Ada tujuan, ada tindakan. Sebelum usaha Anda dimulai, pastikan visi misi Anda jelas dan matang, sehingga tetap berjalan pada jalurnya, agar di kemudian hari Anda tidak kehilangan arah akibat gelombang perjalanan usaha Anda. Oke, itu adalah modal personality ya, yang telah saya bahas. Di situ ada 6 poin intinya ya. Dan selanjutnya mari kita lanjutkan ke modal kedua, yaitu modal materi. Modal materi yang pertama yang harus kita miliki adalah, di poin pertama, memiliki anggaran dana. Untuk yang satu ini sudah jelas harus Anda miliki, karena setiap perusahaan pasti membutuhkan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, seperti membeli peralatan dan perlengkapannya, biaya operasional, biaya produksi, gaji atau upah karyawan, dan yang lain-lain. Dan pastikan Anda memiliki dana lebih setelah Anda mengalokasikan untuk biaya keperluan beli alat, sewa tempat, biaya operasional, gaji, dan yang lain-lain. Dana lebih ini bertujuan untuk pegangan yang bisa dianggap dana simpanan untuk darurat ya. Jadi jika kedepannya terjadi pengeluaran biaya di luar rencana atau di luar perkiraan, Anda masih dalam posisi aman ya. Oke, selanjutnya masuk ke poin kedua. Modal selanjutnya adalah memiliki peralatan yang dibutuhkan. Peralatan ini adalah penunjang kegiatan operasional dan produksi. Dan saran saya, belilah peralatan yang saat ini dibutuhkan saja. Jadi Anda tidak perlu membeli alat yang sekiranya belum begitu dibutuhkan. Jadi Anda akan terhindar dari pembelian alat yang mungkin sangat jarang digunakan atau bahkan tidak terpakai. Tapi tidak jadi masalah jika Anda memiliki dana yang cukup besar dan ingin melengkapinya, itu tidak masalah. Dan untuk Anda yang baru memulai bisnis laundry dan belum tahu alat apa saja yang wajib diperlukan, silahkan subscribe dan nantikan materi selanjutnya
yang akan membahas tentang peralatan laundry ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin 3. Memiliki tempat, outlet, dan operasional yang memiliki fasilitas yang strategis dan mendukung. Tempat yang strategis adalah modal pendukung yang sangat berperan penting dalam pemasaran usaha. Banyak dari kita yang berani membayar mahal untuk membeli atau menyewa sebuah tempat atau kios yang berlokasi sangat strategis. Karena dengan lokasi yang strategis, kesempatan untuk menarik pelanggan lebih menjanjikan dan lebih luas, sehingga akan lebih banyak pelanggan yang datang, yang pastinya meningkatkan pemasukan. Dan kita semua tahu lokasi yang mudah diakses atau dikunjungi itu jauh lebih menarik minat pelanggan. Tapi bagi Anda yang belum bisa menyewa kios atau lokasi usaha laundry Anda di rumah, Anda tidak perlu khawatir. Anda bisa memanfaatkan internet dan media sosial Anda. Hanya perlu sedikit mempelajari cara pemasaran melalui online. Sehingga meskipun lokasi Anda berada di dalam gang sekalipun, usaha Anda masih bisa mendapatkan pelanggan dan pemasukan. Dan yang paling penting, sediakan layanan antar jemput ya, sehingga kendala lokasi ini tidak menjadi masalah dalam bisnis laundry Anda. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin keempat. Memiliki petugas atau karyawan untuk mengoperasikan dan menjalankan perusahaan. Memiliki karyawan yang bertugas adalah yang paling penting ya. Karena jika tidak ada petugas, siapa yang mengerjakan pekerjaannya? Siapa yang menjalankan usaha Anda? Jadi itulah pentingnya petugas. Jadi sebelum usaha dimulai, pastikan Anda sudah menyiapkan beberapa petugas yang siap untuk menjalankan operasional usaha Anda. Tapi jika Anda belum bisa membayar orang untuk ditugaskan, alangkah baiknya Anda sendiri yang terjun langsung. Dengan seiring waktu, seiring pendapatan, Anda pasti tahu kapan waktunya untuk menggunakan tambahan tenaga dengan merekrut petugas untuk membantu Anda menjalankan dan mengembangkan usaha Anda. Anda harus teliti dan selektif dalam merekrut, karena jika Anda salah dalam memilih petugas, maka akan ada permasalahan lain yang akan terjadi di kemudian hari. Dan untuk pembahasan tersebut akan saya bahas pada materi berikutnya di video selanjutnya. Oke, jadi itulah beberapa syarat yang perlu kita miliki sebelum kita ingin menjadi pengusaha laundry atau pembisnis laundry ya. Jadi buat teman-teman silahkan sediakan dulu modal yang dua tadi ya, modal personality dan modal materinya. Oke, sekian pembahasan yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu Anda untuk memulai usaha bisnis laundry yang sudah Anda rencanakan saat ini. Jika ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Jika ada kesempatan, saya akan membalas pertanyaan Anda seputar materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman atau Anda yang sudah memberikan apresiasinya terhadap saya melalui Super Thanks dan Via Transfer. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Dr. Laundry.